So, what's up Sobat Grogolota, kembali lagi di channel YouTube gue di Grogolota Indonesia. Game horor merupakan game yang dapat menguji adrenalin kamu dengan nuansa mengerikan, menegangkan, serta menakutkan. Salah satu game horor populer adalah game yang bertemakan tentang zombie. Apa sih yang terlintas di pikiran kalian saat mendengar kata zombie? Mayat hidup? Berdarah dingin? Pemakan manusia? Ya, semuanya benar. Pada kali ini Grogolota Indonesia akan membahas 5 rekomendasi game zombie terbaik versi Grogolota Indonesia. Tapi sebelum kita masuk ke videonya, jangan lupa untuk like, comment, dan subscribe supaya channel ini selalu memberikan hiburan yang terbaik untuk kalian. Oke, itu aja, nggak usah kebanyakan basi-basi, let's check it out. Number 5, State of Decay. Game ini pertama kali dirilis pada tahun 2013 oleh Undead Labs dan untuk sequel kedua pada tahun 2018. Jadi di game ini berlatar belakang di sebuah pulau fiksi yang bernama Trumbull. Karakter utama yang kita mainkan di sini adalah seorang pegawai toko yang bernama Marcus Campbell. Ketika Marcus kembali dari perjalanan memancing bersama temannya, seketika penduduk di Pulau Trumbull ini berubah menjadi zombie, guys. Mereka pun akhirnya berusaha untuk menyelamatkan diri dari para penduduk yang terkena wabah dan telah menjadi zombie. Oke, dari segi gameplay, game ini mengambil latar belakang open world yang dimana kita dapat mengeksplor dunia luar dengan karakter yang kita mainkan. Kita juga bertahan hidup dengan bekerja sama dengan penduduk lain untuk mengumpulkan makanan, senjata, peluru, bahan bangunan, dan lainnya untuk bertahan hidup dari para zombie. Dan dari segi story-nya, game ini cukup memiliki story yang menarik, yaitu mengikuti cerita dari para karakter yang kita mainkan, guys. Di sini kita tidak bermain secara solo, melainkan secara tim. Dan karakter yang kita mainkan ini menjadi penentu utama keselamatan dari tim yang kita miliki. Overall, menurut gue game ini worth it banget, guys, dan gak ngebosenin. Ya, walaupun game ini gak terlalu menyeramkan, tetapi cukup menegangkan, guys. Karena zombie yang ada di game ini berkeliaran di mana-mana dan mengejar kalian secara berkelompok. Wah, pokoknya seru deh, wajib dicoba ya. Number 4, Dead Island. So guys, Dead Island ini merupakan video game action role-playing dan horror survival yang dirilis tahun 2011 dan sequel keduanya pada tahun 2016. Game ini dikembangkan oleh Techland dan diterbitkan oleh Deep Silver. Game ini berlatar belakang di pulau fiksi yang bernama Benoy pada tahun 2006. Pulau ini sering dijadikan sebagai tempat untuk berpesta ria, guys, dan sering juga didatangi oleh para artis. Tetapi ada beberapa daerah di pulau ini yang tersembunyi dan bahkan masih ada penduduk-penduduk primitif yang tinggal di sana. Lalu pada saat berpesta, salah satu orang yang ada di pesta tersebut tergigit oleh zombie. Tetapi anehnya tidak ada yang notice keberadaan zombie tersebut karena saking asiknya berpesta pada saat itu. Lalu keesokan harinya, suasana menjadi lebih kacau karena sebagian pengunjung di Pulau Bano ini sudah berubah menjadi zombie. Dan akhirnya kita diselamatkan oleh penjaga hotel ke salah satu resort di pulau ini. Nah, disinilah kita dipertemukan dengan 3 karakter lainnya dan bermain sebagai tim. Dari segi gameplaynya, game ini mengusung konsep open world juga, guys. Tetapi bedanya game ini bergenre action role playing, jadi kita akan lebih intens bertatapan muka dengan zombinya. Oke guys, kita lanjut lagi. Untuk story di game ini itu sebenarnya datar, guys. Tetapi karena dipadukan dengan ketegangan dari para monster-monster yang kita lawan, ya jadinya gak boring. Pokoknya recommended deh buat kamu, so langsung mainin ya. Number 3, The Walking Dead. Game ini dibuat dan dikembangkan oleh Telltale Games, dirilis pada tahun 2012 dan game ini terdiri dari berbagai season dan episode. Untuk plot cerita dari game ini, di sini kita akan bermain sebagai Lee. Lee ini merupakan seorang tahanan yang mengalami kecelakaan mobil dan mobilnya itu terbalik dan Lee itu harus keluar menyelamatkan dirinya. Lalu akhirnya Lee ini berhasil kabur ke perumahan sekitar dan bertemu dengan anak kecil yang bernama Clementine.
Jadi bertemunya Lee dan Clementine ini merupakan awal dari petualangan seru dan menegangkan, guys. Jadi Walking Dead ini adalah game petualangan di mana kamu bisa berinteraksi dengan beberapa objek dan berbicara dengan orang-orang sekitar. Di dalam game ini juga kita diberi pilihan di berbagai percakapan dan situasi tertentu. Oleh sebab itu kitalah yang menentukan jalan cerita game ini menjadi baik atau buruk, guys. Lalu dari segi story, jadi game ini tidak terlalu banyak action, guys, seperti game zombie pada umumnya. Tetapi game ini lebih menguatkan dari segi storynya yang akan membuat kamu terbawa suasana dengan alur cerita di gamenya. Pokoknya gue sangat menikmati game ini karena seperti kalian main game sekaligus nonton film, guys. Pokoknya wajib dicoba ya, Sobat Grogolota. Number 2, The Last of Us. The Last of Us adalah game horror survival dengan mode TPS yang dikembangkan oleh Naughty Dog. Game ini dirilis pada tahun 2013 untuk sequel pertama dan untuk sequel kedua pada tahun 2020. Cerita game survival horror ini bermula pada tahun 2013 di mana seluruh kota di Amerika Serikat terjangkit oleh jamur bernama Cordyceps yang membuat manusia menjadi makhluk yang agresif ketika terinfeksi. Saat Joel dipertemukan dengan si Ellie, disinilah petualangan seru pun dimulai, guys. Lalu kita bahas ke gameplaynya nih. Seperti yang gue bilang tadi, gameplay ini mengambil perspektif orang ketiga, guys. Dan dalam game ini kamu akan mengontrol Joel sepenuhnya. Dari segi storynya, game ini memiliki story yang bisa dibilang keren banget, guys. Bahkan pada saat di awal game kita seperti terbawa suasana oleh alur ceritanya, guys. Narasinya juga, voice actornya juga. Pokoknya story dari game ini membuat game ini sangat berkesan oleh para pemainnya. Pokoknya kamu gak ada alasan untuk gak nyoba game sebagus ini ya, guys. I can't be for nothing. Number 1, Resident Evil. Resident Evil ini juga sering disebut sebagai bapaknya dari game zombie. Ya bener banget, game ini memang benar-benar sangat melegenda, guys, karena merupakan game yang mempopulerkan game horror survival pertama yang bertemakan tentang zombie. Game ini dirilis pertama kali pada tahun 1996 oleh developer ternama yaitu Capcom. Dan game ini masih terus berlanjut sampai dengan sekarang. Jangan lupa nantikan Resident Evil 8 yang bentar lagi rilis ya, guys. Oke guys, kita lanjut. Jadi semua kekacauan yang ada di game Resident Evil ini disebabkan oleh perusahaan farmasi yang bernama Umbrella Corporation, yang dimana mereka itu katanya memproduksi obat-obatan. Tetapi itu hanya menjadi tameng dari kebusukan mereka aja, guys. Karena yang mereka kerjakan sampai saat ini yaitu memproduksi senjata biologis dari virus-virus yang mereka ciptakan, guys. Oke, jadi Umbrella Corporation ini dibangun pada tahun 1960-an oleh para saintis yang terdiri dari Dr. Oswald A. Spencer, Dr. Edward Ashford, dan Dr. James Marcus. Dan singkat cerita lah ya, guys, akhirnya mereka berhasil membuat virus yang bernama T-Virus. Tidak hanya T-Virus, guys, virus-virus tersebut dikembangkan menjadi G-Virus. Anyways, asal kalian tahu nama Grogolota ini diambil dari kepanjangan virus ini loh. Lalu ada T. veronica virus, C. virus, dan berkembang juga sebuah parasit serta jamur. Ngeri banget ya. Perusahaan Umbrella ini menjadi biang keladi dari kekacauan di seluruh dunia. Bahkan, sisa-sisa dari penelitian yang mereka tinggalkan itu dimanfaatkan oleh para teroris untuk dijadikan sebagai senjata biologis, guys. Dari segi gameplay, game ini sangat menarik dan memiliki perkembangan di tiap serinya. Dari segi story-nya, wah jangan ditanya, guys. Game ini selalu bikin orang penasaran dengan plot cerita yang gak ketebak. Di nuansa horor yang menegangkan, game ini juga menawarkan cerita yang sangat eksklusif. Game ini sangat spesial khususnya untuk gue sendiri. Walaupun ada beberapa seri yang mendapat kritikan dari para kritikus, menurut gue game ini selalu menjadi nomor 1 di hati. Pokoknya jangan ragukan lagi, tetap harus coba mainin game ini ya.
Oke guys, itu tadi merupakan penjelasan gue tentang rekomendasi game zombie terbaik versi Grogolota Indonesia. Apa ada yang sudah kalian coba nih gamenya? Kalau sudah, jangan lupa untuk komen di bawah untuk review tentang gamenya juga ya guys. Oke guys, terima kasih karena telah meluangkan waktunya untuk menonton video ini. Semoga dapat menjadi referensi terbaik untuk kalian. And see you the next video, Sobat Grogolota. Bye-bye!